Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita barakallahu fikum dari fikih siam, yaitu fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, ya, berdasarkan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Taib, kita sedikit kembali ya pada bahasan sebelumnya karena memang ada yang terlewat barakallahu fikum. Jadi kapan puasa itu sudah wajib untuk dimulai, ya, atau kapan puasa itu dimulai? Yaitu ketika telah nampak hilal, ya. Ketika telah nampak hilal kemudian dipersaksikan, maka telah wajib puasa bahkan bagi seluruh, ya, manusia yang ada di bumi ini, ya. Jadi seluruh masyarakat, seluruh wilayah dan negeri itu wajib untuk mereka, ya, sudah mulai puasa, ya, memulai puasa mereka. Ya, maka wujuban bi ru'yati adlin, yaitu di dalam mazhab Hambali terkhusus pada, ya, hilal pada bulan Ramadan, ya, 1 Ramadan itu diperbolehkan, ya, hanya dipersaksikan oleh seorang saja. Seorang muslim yang telah terpenuhi syaratnya, ya, seorang muslim yang adil, kemudian dia juga siqah yang dapat dipercaya untuk dia dapat, ya, ditugaskan melihat hilal, ya, maka ini sudah cukup, ya. Wujuban bi ru'yati adlin, ya, diwajibkan, ya, dengan melihat hilal untuk memulai puasa Ramadan dengan seorang yang adil, mukallaf, ya, yang sudah balik, muslim mukallaf, wa yakfi khabaruhu bidzalik, sehingganya khabar yang nanti akan disampaikan, ya, dari orang tersebut, dari satu orang ini yang sudah melihat hilal, ini sudah cukup, ya, sudah cukup. Liqauli Ibnu Umar, sebagaimana asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasa al-hilala, ya, kemudian fa akhbartu Rasulullah SAW, aku khabarkan kepada Nabi SAW, anni ra'aituhu, ya, bahwasanya aku telah melihat hilal, kata Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar memberikan khabar, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah melihat hilal. Fasoma wa amara an-nasa bisiyamihi. Maka Nabi SAW beliau berpuasa, fasoma, ya, kemudian wa amara an-nasa, Nabi SAW perintahkan kepada manusia bisiyamihi, dengan puasa mereka, ya. Ini juga sebagaimana yang diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Lihat pada matan, walau kana unsa. Perhatikan di sini, indal Hanabilah, ya, persaksian seorang itu sudah mencukupi, ya, selama dia memenuhi persyaratan seorang yang adil, ya, seorang muslim bukan musyrik, ya, kemudian dia mukallaf, telah, ya, berhak untuk dirinya itu apa? Menjalankan kewajiban daripada syariat, sudah balik, ya, sudah mukallaf. Kemudian walau kana unsa, walaupun seorang itu yang mempersaksikan hilal adalah seorang wanita, ya. Ini di sisi madhab Hambali, ya. Walaupun dia seorang wanita, ya.
Dan tidak perlu dipersaksikan harus itu dengan apa? Lafaz sumpah, tidak perlu. Kecuali ya di luar daripada Ramadan. Ya, wala yaqbalu fi Syawal wa sa'ir syuhur, ya, dan tidaklah persaksian itu diterima pada bulan Syawal ataupun bulan-bulan lainnya, barakallahu fikum, illa dzakarani bilafdhi syahadah. Ya, walau saumu samani atau isrina yauman, ya, kecuali dengan disertai lafaz syahadah, persaksian. Apa maksudnya? Yaitu seorang yang bersaksi itu mengucapkan aku bersaksi. Ya, itu namanya lafaz syahadah. Aku bersaksi telah melihat hilal. Akan tetapi khusus pada Ramadan, perhatikan barakallahu fikum, wajib hanya sekedar satu orang saja. Ya, diwajibkan dia melihat hilal, dicukupkan dengan persaksian satu orang saja, bahkan walaupun dia seorang wanita, dan tanpa harus disertai lafaz syahadah, aku bersaksi, seperti itu tidak mengapa. Ya, selama dia diketahui seorang yang adil, ya, diketahui seperti itu, tidak sembarangan. Ya, taib. Ya, jadi ini tambahan. Kemudian bagaimana apabila persaksian daripada seseorang tadi, laki-laki ataupun perempuan, ya, dia telah melihat hilal, ya, wa man ra'a wahdahu hilala ramadana wa rudda qawluhu, ya, kemudian dia sudah bersaksi, dia sudah jelas sharih melihat, ya, akan tetapi persaksiannya ditolak oleh pemerintah misalnya, atau oleh, ya, masyarakat dan sebagainya, maka lazimahus shaum, ya, wajib untuk dia berpuasa. Karena kan, ya, dalilnya apa? Ya, eh, secara nas, ya, itu adalah apa? Ketika melihat hilal, maka wajib dia berpuasa, dan dia sudah yakin kalau dia sudah melihat hilal, maka dia wajib berpuasa. Ya, wajib untuk dia berpuasa walaupun ucapannya ditolak. Ya, jadi dia wajib berpuasa. Alhamdulillah. Karena itu berkaitan dengan ilmunya, ya, mu'allakun bihi li'ilmihi annahu min Ramadan, ya, karena dia sudah yakin betul, dia menyaksikan, ya, hilal menunjukkan itu sudah masuk pada Ramadan, satu Ramadan, dia wajib berpuasa dengan ilmunya. Ya. Taib. Kalau tidak salahnya itu yang terlewat, tapi insya Allah nanti dicek lagi. Kita lanjutkan dulu ke materi bahasan kita yang selanjutnya. Kemudian kita membahas, ya, di dalam bab ini barakallahu fikum, yaitu adalah, ya, bab tentang ahlul i'dzar atau ahlul a'dzar, i'dzar. Ya, mereka itu yang, ya, ahlul a'dzar ini orang-orang yang mendapatkan uzur dari berpuasa Ramadan, ya, sehingga mereka berhak untuk tidak ikut serta untuk berpuasa Ramadan. Ya, mau dikatakan di sini wa man aftara, ya, dan siapa saja, ya, yang dia itu tidak berpuasa, ya, yang berbuka artinya tidak berpuasa. Yang pertama disebutkan li kibarin, ya, orang yang sudah lanjut usia, yang usianya sudah, ya, masuk kepada tahap lansia, ya, maka ini tidak berhak untuk berpuasa. Sehingga dia tidak mampu seperti itu karena sudah lanjut usia. Ya, li kibaris sin kan seperti itu. Usianya sudah sangat, ya, tua, ya. Kemudian, ya, au maradin la yurja bur'uhu, ya. Kemudian orang yang sakit, ya, ini perhatikan, nanti antum perhatikan, masih di dalam bahasan ahlul a'dzar, ya, orang-orang yang mendapatkan uzur daripada puasa Ramadan. Yang pertama ada orang yang sudah tua renta,
ya sudah tua renta, sehingga dia tidak untuk tidak berpuasa, ya karena khawatir daripada dirinya itu akan ya terkena mudarat seperti itu, ya karena sudah tua, sudah renta. Kemudian orang yang sakit, ya orang yang sakit la yurjabur yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, ya artinya sakit yang sudah sangat kronis, sudah sangat parah, ya yang sudah tidak ada lagi ya eh, apa namanya identifikasi bahwasanya ini dapat sembuh, ya apalagi dalam waktu dekat seperti itu, ya dalam waktu dekat. Nah, ini berdasarkan medis seperti itu. Sehingga kalau dia berpuasa ini akan berefek fatal seperti itu, bahkan kematian, ya seperti itu. Ini syariat melihat seperti itu, ya syariat melihat seperti itu menyesuaikan dengan ya eh, apa namanya kondisi medis dari seseorang, ya sehingga dia sakit layur jabruhu, tidak lagi eh, diharapkan kesembuhannya seperti itu, ya sudah sangat fatal sakitnya. Maka ya di sisi madhab Hambali, orang-orang tadi ahlu a'dzar tadi ya mendapatkan ujur, orang yang sudah tua renta kemudian sakit yang parah, ya yang mengharuskan dia untuk apa, tidak ikut berpuasa, amalikul liyaumin miskinan, ya memberi makan likul liyaumin dari setiap hari yang ditinggalkan oleh orang tersebut, ya dalam satu harinya nanti setiap hari, yaitu memberi makan orang miskin, ya memberi makan orang miskin. Kapan saja dia tidak ikut berpuasa, maka pada hari itu nanti dia mengganti di luar Ramadan sebanyak dari apa? Dari puasa yang ia tinggalkan. Ya, memberi makan kepada orang miskin. Ya. Ini di matan. Yaitu ma yujzi'u fi kafarah, ya muddi burrin. Ya, maka tidak ada kafaroh, apa namanya? Ma yujzi'u, ya fi kafarah muddi burrin au nisfi sa'in min ghairi. Ya, jadi bayar fidyah seperti itu ya. Bayar fidyah, ya. Fidyah dari ya orang yang tadi tidak ikut puasa dengan satu mud gandum atau setengah sok. Ya, kalau setengah sok itu kalau hitungan beras itu setengah kilo. 1,5 kilogram beras, ya, atau selainnya. Liqauli Ibni Abbasin fi qoulihi ta'ala, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas terhadap surat ya di dalam surat Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ya wa hiya lil kabir alladzi la yastati as-shauma rawahu al-Bukhari, ya wal maridu alladzi la yurja bur'uhu fi hukmil kabir. Ya, jadi orang tua renta, kemudian orang-orang yang tadi sakit tidak diharapkan kesembuhannya, itu memberi fidyah, mengeluarkan fidyah, ya, dengan satu mud gandum ataupun 1,5 sok, yaitu apa namanya setengah sok, yaitu kalau dikalkulasikan setengah 1,5 kilogram beras, ya, dikeluarkan per orang per jiwa, ya, dia berikan itu kepada ya orang miskin. Lakin akan tetapi barakallahu fikum, in kanal kabir, apabila seorang yang tua renta tadi, awil marid, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya tadi, alladzi la yurja bur'uhu, ya musafiron, ya ternyata dia melakukan safar, ya karena diketahui mafhumnya di sini barakallahu fikum, di antara penghalang seseorang itu dia dapat ikut puasa yaitu safar, ya safar. Tapi berbeda dengan safarnya orang yang sakit atau orang tua renta tadi. Ya. Bagaimana kalau mereka itu barakallahu fikum, orang tua renta, kemudian orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya safar. Ya. Safar itu apa? Ya, yang pertama harus diketahui bukan dalam rangka maksiat. Tidak berlaku kalau safarnya itu dalam rangka maksiat, tidak berlaku, wallahu musta'an wal hituklan. Ya. Kemudian syarat kedua adalah ya
sudah keluar dari batas kota wilayahnya. Kapan saja seorang itu sudah keluar dari kotanya dalam rangka safar, barakallahu fikum, maka itu sudah disebut dengan safar, sehingga berlaku hukum-hukum safar ya di dalam syariat. Atau seseorang itu dia mengetahui batasan waktu kapan berakhirnya safar, ya. Kalau dia tahu 4 hari, maka itulah batasan safarnya. Kalau lebih di luar daripada itu, maka dia dihitung sebagai seorang yang ya barakallahu fikum mukim. Artinya dia ikut puasa, tidak terkena dengan syariat seorang yang safar. Ya, dia tahu batasan kapan berakhirnya safar seperti itu. Ya, maka dikatakan di sini kalau seorang yang sakit atau tua renta tadi dia safar, fala fidyata li fitrihi. Maka dia tidak ada fidyah, tidak perlu mengeluarkan fidyah dengan sebab tidak berpuasanya itu. Ya, bi'udhrin mu'tadin. Ya, wala qada'a lahu li'ajzihi anhu. Ya, dan tidak pula dia mendapatkan atau berhak untuk ya mengqadha dari puasanya itu karena tidak mampu, tidak mungkin dia mampu. Ya, orang yang tua renta, orang yang sakit, tidak diharapkan kesembuhannya, maka tidak ada fidyah dan tidak pula qadha kalau dia itu safar. Tapi kalau dia nggak safar bagaimana? Yaitu tadi mengeluarkan fidyah 1,5 mud, 1 mud gandum ataupun setengah sok ya atau setengah kilogram beras seperti itu. Ya. Jadi ini ada dua, orang yang mendapatkan uzur itu ada dua, ya, likibarin, ya, likibaris sin, likibar au maradin la yurja bur'uhu, ya, maka at'ama likulli yaumin miskinan. Taib. Ya. Jadi mereka berhak tidak berpuasa. Ya, uzur. Kemudian wa yusannu. Ah, ini perkara yang disunahkan. Ya, justru dia disunahkan, dianjurkan, disunahkan. Iya, barakallahu fikum. Wa yusannu disunahkan, ya, kita baca matanya dulu. Wa yusannu limaridin yadurruhu wa limusafirin yaksuru. Iya. Jadi disunahkan untuk al-fitr berbuka, tidak berpuasa maksudnya, barakallahu fikum, limaridin yadurruhu, kepada orang yang sedang sakit, dengan sakitnya itu dapat memudaratkannya apabila dia berpuasa, ya. Jadi berbeda dengan kasusnya tadi. Yang pertama, kalau yang pertama memang dia sakit dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, sakit yang sudah kronis, sakit yang sudah menahun, ya, sakit yang sudah ya sangat fatal, parah. Nah, itu memang mendapatkan uzur. Ya, mendapatkan uzur dari ikut serta di dalam berpuasa dengan syarat ya memberikan fidyah kalau tidak safar. Nah, kemudian yang kedua, dari perkara yang disunahkan, ada orang sakit ya dan dia bukan sakit yang seperti yang pertama tadi ya, tapi dari sakit itu kalau dia ikut berpuasa mudarat ya, mudarat ya, mudarat limaridin yadurruhu ya, kalau dia sakit ikut berpuasa mudarat untuknya ya, memudaratkannya ya apabila dia berpuasa as-saum mudarat. Dan juga musafir ya yang sudah mendapatkan hak untuk dia diantaranya mengqashar salat ya, qashar dan jama' di dalam salatnya, kan seperti itu ya, walau bila masyaqqah. Ini perhatikan di sini, walaupun tanpa safarnya itu tanpa ada rasa kepayahan, safarnya enak seperti itu ya, apalagi seperti safar kita di masa sekarang seperti itu, safarnya enak, tidak seperti zaman dulu sulit, payah, bahkan sampai sangat dekat dengan mengancam jiwa. Iya. Kalau sekarang sudah nyaman, sudah ya sudah banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya. Walhamdulillah. Ya, maka di sini dikatakan walau bila masyaqqah, walaupun safarnya itu tanpa adanya masyaqqah, kesulitan. Ya, liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Ya. Jadi dia malah justru disunahkan di dalam mazhab ya. Di dalam syariat, syariat menyunahkan untuk dia tidak usah berpuasa. Ya, orang yang safar kemudian dia sudah mendapatkan hak safarnya berdasarkan syariat,
ya sudah bisa menjama, mengqashar, kemudian juga disunahkan untuk apa? Tidak berpuasa, ya. Dengan syarat tadi ya, seorang yang safar itu sudah keluar dari batas kotanya, ya, kemudian bukan safar maksiat, kemudian dia sudah tahu batasan safarnya, kapan berakhirnya safar, dan sebagainya, ya, maka dia disunahkan untuk tidak berpuasa. Kemudian bagaimana kalau orang itu tetap ngeyel, ya, dia ingin berpuasa seperti itu ya. Dia ingin, kan ada orang seperti itu, ya, saya puasa saja, ya, saya puasa saja. Maka di dalam madhab dihukumi makruh wa yukrahu lahu ma'as-shaum. Ya, orang puasa, orang yang tadi dia itu sakit kemudian mudarat, ya, kalau dia berpuasa, kemudian orang yang safar sudah mendapatkan haknya bahkan disunahkan untuk tidak berpuasa, tapi justru dari keduanya tadi malah ingin puasa, maka ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, ya, makruh untuk dia berpuasa. Atau wa yajuzu, ya, wat uliman bihi marat yantafi'u bihi fihi, nasallallahu afiyah, wala kafarata fihi au bihi sabaqa wa lam tandafi'u syahwatahu, ya, bidunil wat'i wa yakhafu tashaqqaqa insihi, nasallallahu afiyah, wala kafarah yaqdi ma lam ya'tadir li sabqi fayat'amu kal kabir. Taib, kemudian dan juga dibolehkan berhubungan biologis suami istri, yaitu berjima, bagi siapa saja yang, ya, dia tahu bahwa sakitnya itu justru akan bermanfaat dengan jima, ya, wallahul musta'an. Ini saya tidak tahu gambarannya seperti apa, ya. Eh, mungkin, ya, mungkin itu memang ada seperti itu, orang yang dia itu sakit, tetapi jika dia jima justru menjadikan sakitnya itu apa? Sembuh misalnya, ya. La haula wala quwata illa billah. Atau, ya, dia tidak bisa membendung lagi syahwatnya, ya, dengan selain daripada jima, ya, tidak ada cara lain yang dapat membendung syahwat seseorang kecuali jima, ya. Ini mungkin sudah apa namanya, ya, sudah puncaknya mungkin, ya, Allahu musta'an wal hituklan. Atau justru bahkan lebih parah nih, ya, seorang itu dia takut atau khawatir kalau dia nggak jima, barakallahu fikum, ya, justru buah zakarnya itu pecah katanya, ya. La haula wala quwata illa billah. Iya, subhanallah. Ya, wallahu a'lam. Ya, wallahu jalla fi ulahu a'lam. Kemudian bagaimana hukumnya seseorang yang dia itu meniatkan safar, barakallahu fikum, ditujukan untuk agar dia bisa berbuka atau tidak ikut serta puasa. Kalau tadi, ya, seseorang itu safar, dia disunahkan bahkan, barakallahu fikum, ya, dengan persyaratan tadi safar untuk dia tidak ikut serta berpuasa, ya. Kemudian jika dia tetap ingin puasa, ya, dari safarnya itu hukumnya makruh, ya. Nah, kemudian bagaimana jika ada seseorang yang dia itu mengada-ngada, ya, dia ingin safar biar dia nggak puasa, ya. Oh, saya nanti pergi ke luar kota misalnya. Tujuannya apa? Biar dia tidak puasa, biar dia tidak puasa. Maka apa hukumnya? Haram, ya. Wa insafiro, ya, liuftiro hurima, ya. Kalau dia itu safar untuk tujuannya tidak berpuasa, ini haram jelas, ya, haram. Iya, ya. Karena dia berdalilkan dengan safar tadi, ya.
berarti kalau dia safar terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia tidak ikut serta puasa. Ya kalau begitu saya safar saja, kan begitu. Ya, maka ini haram, tidak boleh. Ya, tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk keperluan hajat, ya. Bahkan boleh jadi ini maksiat, ya. Karena apa? Karena dia ingin tidak berpuasa. Ya, subhanallah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian barakallahu fikum, wa inna wa hadirun sauma yaumin. Ya, apabila seorang yang dia itu mukim, hadir di sini mukim, ya, tidak safar, tidak pergi, tidak kemana-mana, dia mukim di tempatnya, dia sudah niat nih, ya, dia sudah niat dari malam hari, ya, untuk dia itu saum Ramadan di keesokan harinya, summa safara fi asna'ihi, ya. Kemudian dia ternyata, ya, dalam kondisi yang dia tidak ketahui, ya, biqadarillah, mengharuskan untuk dia safar karena kebutuhan. Dan safarnya itu di pertengahan hari. Malam dia sudah niat, pagi dia sudah tidak makan, tidak minum karena dia puasa, ya, bukan orang imsak, bukan, tapi dia orang puasa sempurna. Ya, dia puasa, dia tidak makan, tidak minum, dan dia, ya, dengan hal-hal yang semisal, semakna, ya, dari orang yang berpuasa. Tapi ala kulli hal, ternyata ada keharusan atau kewajiban yang mengharuskan dia untuk apa? Untuk safar karena ada hajat, kebutuhan, dan safarnya di pertengahan hari lagi, ya. Mungkin ba'da zawal, setelah zuhur misalnya. Jadi dia harus safar. Bagaimana hukumnya nih? Ya, falahul fitru. Maka boleh bagi dia untuk apa? Tidak berpuasa. Ini sudah selesai, ya, pembahasan sunnah sudah selesai, pembahasan ahlul a'dzar sudah selesai. Kemudian ini di luar daripada itu tadi, ya. Seorang yang dia tuh hadir, mukim, tidak pergi, tidak kemana-mana, kemudian dia sudah niat dari malam harinya untuk berpuasa Ramadan, kemudian pagi harinya dia tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan semakna yang lainnya, ya. Kemudian mengharuskan dia untuk safar di pertengahan hari, di siang hari, ya. Bagaimana hukumnya? Falahul fitr, maka boleh bagi dia untuk apa? Tidak berpuasa, ya. Lam di sini lamul ibahah, ya, bukan lam sunnah, ya. Ini dari sisi bahasa seperti itu, ya. Jadi ini bukan sunnah, bukan disunahkan, bukan, tapi boleh saja bagi dia, mubah untuk dia tidak, ya, berpuasa, ya. Maka falahul fitr, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya, dengan syarat itu tadi, ya, bukan dia safar tujuan maksiat, apalagi memang sengaja untuk dia agar tidak puasa nih, saya sudah nggak kuat nih misalnya, ya. Kemudian, kalau gitu saya pergi saja keluar kota, ajak istri misalnya, kan gitu, ya. Nasallallahu alaihi. Nah, itu tidak boleh. Yaitu dengan syarat idza faraqa buyuta qaryatihi, apabila dia sudah memang keluar daripada, ya, batas kota wilayahnya, seperti itu, ya. Wa nahwiha, atau yang semisalnya, dia safar ada hajat, ya, bukan maksiat, kemudian dia sudah keluar dari batasan kotanya, dia tahu batasan-batasan kapan berakhirnya safar, ya. Barakallahu fikum, ya. Maka lidzahiril ayati wal akhbar as-sharihah, ya, maka berdasarkan zahir ayat dan juga riwayat khabar yang sharihah, ya, dari asar para salaf, wal afdalu adamuhu, maka barakallahu fikum, yang afdol di sisi di sisi madhab, ya, ya, itu adalah apa? Untuk dia tetap tidak, barakallahu fikum, ya, berbuka. Untuk dia tetap tidak berbuka, artinya tetap berpuasa, ya, tetap berpuasa. Karena statusnya dia, ya, statusnya ini bukan orang imsak, bukan juga orang yang berpuasa. Karena dia di pagi hari sudah berpuasa, ternyata di siang hari dia harus safar, sehingga dia diperbolehkan untuk sah-sah saja dia berbuka seperti itu, ya. Sah-sah saja untuk dia tidak berpuasa. Tapi yang afdol di sisi madhab, ya, itu untuk dia tetap melanjutkan puasanya, ya, untuk tetap melanjutkan, barakallahu fikum, puasanya. Taib, selesai sudah, ya. Orang-orang yang mendapatkan ujur, orang-orang yang disunahkan untuk dia tidak berpuasa,
Kemudian pada kasus tersendiri, ya, yaitu orang yang tadi mukim, kemudian dia tiba-tiba harus ya safar di pertengahan hari, maka bagaimana hukumnya? Maka boleh bagi dia tidak berpuasa, tapi yang afdol di sisi madhab untuk dia tetap melanjutkan puasanya. Iya. Apalagi kalau zaman sekarang ya, orang itu pesan tiket pesawat misalnya. Dia sudah sampai di bandara, ya. Kemudian biqadarillah delay pesawatnya, subhanallah, sampai Isya lagi. Wallahu musta'an. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini juga berdasarkan apa? Realita di lapangan seperti itu ya. Hukum fikih itu dia kompleks, menyeluruh, ya. Baik, kemudian wa in aftarat hamilun au aftarat ya murdi'un khaufan ala nafsihima faqat. Ya. Ini pembahasan tentang orang-orang yang para wanita yang dia tuh hamil, menyusui, kemudian dia khawatir terhadap dirinya apabila dia menyusui, ya, eee, dan semisalnya. Nah, ini insyaallah nanti kita bahas di lain kesempatan. Ya, sudah masuk asar. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan dapat difahami. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.